pembahasan yang pertama, yaitu sistem koordinat diagram Kartesius. Nah, sistem koordinat diagram Kartesius ini itu untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Kartesius ini terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu X atau yang bisa disebut absis dan sumbu Y yang bisa disebut ordinat. Nah, di dalam diagram Kartesius juga itu ada yang disebut dengan fungsi kuadran, yaitu fungsi yang membagi 4 bagian yang dipisahkan oleh sumbu X dan sumbu Y. Seperti pada digambar, di sini ada angka 1. Itu menunjukkan bahwa itu merupakan fungsi kuadran 1. Dan fungsi kuadran 2, fungsi kuadran 3, dan fungsi kuadran 4. Nah, fungsi kuadran 1 itu mencakupi X positif dan Y positif. Sedangkan untuk kuadran yang kedua, yaitu mencakup X-nya negatif, Y-nya itu positif. Dan untuk kuadran ketiga, X-nya itu adalah negatif, Y-nya negatif. Untuk fungsi kuadran keempat, X-nya itu bernilai positif dan Y-nya itu bernilai negatif. Nah, untuk menentukan suatu posisi berdasarkan jarak kepada dua sumbu, itu misalkan di sini ada titik A. Nah, titik A itu berada X-nya itu di min 3 dan Y-nya itu ada di 1.1. Nah, itu bisa disebut dengan skala, yaitu 3 satuan di kiri sumbu Y dan 1 satuan di atas sumbu X, atau A kurung buka X, Y sama dengan A kurung buka min 3, 1 kurung tutup. Nah, selanjutnya di dalam sistem koordinat itu ada namanya titik acuan. Nah, titik acuan itu dalam sistem koordinat selalu tetap dan dimana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, disebut dengan titik 0. Jika titik acuan bergeser, maka dapat dihitung dengan X baru sama dengan X lama dikurangi X acuan. Dan untuk Y-nya, yaitu Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. Nah, seperti dalam contoh ini. Nah, bagian selanjutnya dalam sistem koordinat, yaitu adalah menentukan koordinat titik di antara dua titik, yaitu bisa menggunakan XP sama dengan M dikali XB ditambah N dikali XA per M ditambah N. Dan untuk Y-nya yaitu YP sama dengan M dikali YB ditambah N dikali YA per M ditambah N. Nah, berikut ada contohnya nih. Pembahasan berikutnya di sistem koordinat yaitu adalah formula jarak. Nah, formula jarak ini kita menghitung menggunakan rumus Pitagoras, di mana garis AB itu sama dengan akar dari operasi XA dikurangi XB pangkat 2 ditambah operasi YA dikurangi YB pangkat 2. Nah, di sini ada contoh nih teman-teman. Nah, selanjutnya sistem koordinat diagram Kartesius juga bisa digunakan untuk menentukan luas dan keliling segitiga. Nah, selain segitiga, sistem koordinat yang Kartesius juga itu bisa digunakan untuk lingkaran, mencari luas dan keliling lingkaran. Sistem koordinat diagram Kartesius juga itu bisa menggunakan. Nah, untuk menghitung persegi, entah itu persegi panjang, persegi empat, genjang-genjang, belah ketupat, atau bahkan layang-layang, itu bisa menggunakan diagram Kartesius. Nah, di sini untuk mencari XP-nya atau titik acuannya itu bisa menggunakan XP sama dengan M dikali XB ditambah N dikali XA per M ditambah N. Dan untuk Y-nya yaitu sama dengan M dikali YB ditambah N dikali YA per M ditambah N. Nah, untuk mencari garisnya, yaitu akar operasi XA dikurangi XB kuadrat ditambah operasi YA dikurangi YB kuadrat. Nah, untuk luas dan kelilingnya itu bisa menyesuaikan dengan apa yang ingin kita cari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik. Sebelum saya menjelaskan tentang kedudukan titik, saya akan menjelaskan apa itu titik. Titik ialah elemen dasar dari geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kedudukan titik, yaitu yang pertama yaitu kedudukan titik di antara dua titik atau titik dengan titik. Kedudukan di antara dua titik yang pertama yaitu berhimpit, yang kedua tidak berhimpit. Yang berhimpit contohnya seperti pada balok ini kita lihat bahwa titik E ini misalkan, dan kita
tidak sengaja mempunyai sebuah titik di pinggir titik E ini ada titik P. Nah, berarti titik E dan P ini saling berdekatan atau koordinatnya sama. Nah, berarti saling berhimpit. Yang kedua, tidak berhimpit. Kita ambil titik E dan F. Nah, titik E dan F ini saling berjauhan, tidak berhimpit. Terus ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua juga. Yang pertama, titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Contohnya pada titik E dan garis EF. Nah, berarti titik E ini berada pada garis EF. Kemudian titik tidak terletak pada garis. Kita contohnya garis GF dan titik E. Nah, titik E ini berada di luar dari garis GF. Oleh sebab itu, titik tidak terletak pada garis. Yang ketiga yaitu ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua. Titik terletak di dalam bidang dan titik terletak di luar bidang. Contohnya kita punya sebuah titik F dan bidang GH FH. Kita punya bidang EFGH. Nah, berarti titik F ini berada pada bidang EFGH. Karena apa? Berada di dalam bidangnya. Kalau kita misalkan di sini kita lebarkan, dipanjangkan, maka akan terlihat bahwa titik F ini berada pada bidang EFGH. Kalau misalkan kita buat garis juga dari titik F dan G ini, kita buat garis di sini, maka kita beri titik di sini, titik P kita beri nama. Nah, titik P ini juga berada di dalam bidang, di dalam bidang EFGH, karena titik P ini berada di dalamnya, tidak berjauhan dengan bidangnya. Yang kedua yaitu titik berada di luar bidang. Kita punya titik F dan bidang ABCD misalkan. Nah, bidang titik F ini berada di luar bidang ABCD. Oleh sebab itu, titik ini berada di luar bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasangan terurut. Pasangan A, B disebut pasangan terurut dengan A sebagai unsur pertama dan B sebagai unsur kedua. Jika A tidak sama dengan B, maka A, B tidak sama dengan B, A. Misal, pasangan terurutnya itu 3,2. Nah, itu tuh 3,2 itu tidak sama dengan 2,3. Karena yang kita tulis pertama yaitu unsur pertama dan yang kita tulis kedua yaitu unsur kedua. Tidak bisa dibalik karena kalau misalkan dibalik itu bukan pasangan terurut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai pasangan terurut. Himpunan A terdiri dari 3,4 dan himpunan B terdiri dari 3,4,5. Nah, relasinya dari A ke B yaitu kurang dari. Maka pasangan berurutnya yaitu 3,4, 3,5 dan 4,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazman Mujana. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen skalar segmen garis berarah. Apa sih komponen skalar segmen garis berarah itu? Jadi komponen skalar segmen garis berarah yaitu jarak berarah dari proyeksi AB, yang mana jika proyeksi AB-nya itu terhadap sumbu X, maka kita dapatkan sumbu X1 dan X2, yaitu jaraknya itu jadi si X2 dikurangi X1. Dan jika proyeksi AB-nya itu dari sumbu Y, maka kita akan mendapatkan Y1 dan Y2. Nah, maka dari situ juga kita mendapatkan rumus yaitu Y2 dikurangi Y1. Jadi komponen skalar segmen garis berarah memiliki rumus X2 dikurangi X1
Y2 dikurangi Y1 atau delta X, delta Y. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kosinus arah sebuah segmen, di mana kosinus arah sebuah segmen ini kita akan mencari. Yang pertama yaitu ada cos alfa, di mana cos alfa yaitu X2 dikurangi X1 per panjang AB, dan cos beta sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan panjang AB. Nah, bagaimana menentukan panjang AB? Panjang AB yaitu sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada satu titik yaitu titik A dengan 2,1 dan ada titik B dengan 5,6. Lalu kita akan tarik garis dari A ke B. Setelah itu kita akan proyeksikan hingga kita akan menemukan sudut alfa. Nah, sudut alfa ini yang berada di titik yang pertama. Selanjutnya akan ada sudut beta, di mana A itu merupakan X1, Y1 dan B itu merupakan X2, Y2. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan panjang AB, di mana panjang AB itu kan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y2 kuadrat. Kita bisa lihat dari ini A, X1 yaitu 2,1, di mana X2 itu 5 dikurangi X1 2 kuadrat ditambah Y2 6 dikurangi Y1 6 dikurangi 1 kuadrat. 5 dikurangi 2 itu 3 kuadrat ditambah 6 dikurangi 1, 5 kuadrat. Dan hasilnya 9, 3 kuadrat yaitu 9, 5 kuadrat itu 25, 9 ditambah 5 itu 34. Jadi panjang AB adalah akar 34. Nah, selanjutnya kita akan menentukan cos alfanya, di mana cos alfa itu X2 dikurangi X1 per panjang AB. Di sini kita sudah mengetahui panjang AB-nya. Kita akan mencari X2 dikurangi X1, di mana X2 dikurangi X1 itu 5 dikurangi 2. Hasilnya 5 dikurangi 2, 3 per akar 34. Nah, itu merupakan cos alfanya. Selanjutnya, kita akan menentukan cos beta, di mana cos beta itu Y2 dikurangi Y1 per panjang AB. Kita sudah mengetahui juga panjang AB-nya yaitu akar 34. Y2 dikurangi Y1, 6 dikurangi 1. Ini ya. Y2 dikurangi Y1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5 per akar 34. Nah, itu merupakan cos betanya.